Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang bab bioteknologi. Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari mengenai pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa untuk sebesar-besarnya keuntungan manusia. Makhluk hidup yang digunakan dalam proses bioteknologi digunakan secara utuh. Contohnya bakteri ada yang digunakan sebagai DNA atau enzim. Yang kedua, sejarah bioteknologi. Sejarah bioteknologi dibagi menjadi dua. Yang pertama oleh Louis Pasteur, seorang ilmuwan menemukan pertama kali adanya mikroba dalam makanan pada tahun 1870. Kemudian dilanjutkan oleh Edward Buchner menemukan fermentasi alkohol dan perantaraan ragi pada tahun 1897 dan menghasilkan etanol dan karbon dioksida. Yang kedua, pembagian bioteknologi. Bioteknologi dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Yang pertama, bioteknologi konvensional. Ciri-cirinya, alat yang digunakan masih sederhana tanpa peralatan canggih. Yang kedua, menggunakan metode sederhana tanpa sterilisasi. Barang yang diproduksi masih sedikit, biasanya menggunakan teknik fermentasi, yaitu prosesnya menggunakan ragi atau bakteri. Yang kedua, bioteknologi modern. Ciri-cirinya, alat yang digunakan sudah canggih, berdasarkan penelitian, menggunakan sterilisasi modern, produksi massal, dan menggunakan enzim dan DNA. Contohnya tape dibuat dengan fermentasi ragi, jamur, Saccharomyces. Keju dibuat dengan fermentasi jamur, Penicillium praecoverti atau Propinibacterium atau Lactobacillus. Penerapan bioteknologi konvensional, contoh oncom dibuat dengan fermentasi jamur Neurospora aurosa. Yogurt dibuat dengan fermentasi bakteri Lactobacillus bulgariosus atau Streptococcus thermophilus. Ini adalah jenis-jenis produk fermentasi. Yang ketiga, penerapan bioteknologi modern. Yang pertama, bidang pertanian, yaitu kultur jaringan, yaitu metode memperbanyak tumbuhan dengan memanfaatkan sifat totipotensi jaringan meristem. Kultur jaringan dilakukan di dalam medium pertumbuhan steril. Sifat totipotensi yaitu kemampuan sel atau jaringan tumbuh menjadi individu utuh, contohnya tanaman anggrek, kelapa sawit. Penerapan bioteknologi modern, tanaman transgenik, teknik memodifikasi DNA agar lebih unggul dan tahan lama, contohnya tanaman jagung, padi, dan gandum. Yang kedua, bidang kesehatan. Contohnya antibiotik. Antibiotik bisa dihasilkan oleh bakteri Penicillium chrysogenum dan Penicillium notatum streptomyces. Ada juga lagi yaitu cloning. Cloning adalah upaya menggandakan makhluk hidup baru dengan cara menggabungkan inti sel somatik dan sel telur tak berinti. Contohnya domba Dolly. Yang ketiga, antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal adalah kekebalan tubuh buatan berupa protein imun untuk melawan penyakit. Di sini terdapat teknologi hibridoma, yaitu menggabungkan sel kekebalan tubuh dan sel kanker karena sel kanker membelah dengan sangat cepat. Lalu ada vaksin. Vaksin adalah bahan yang digunakan untuk membentuk kekebalan tubuh melawan penyakit. Bayi tabung adalah proses pembuahan sel telur oleh sel sperma di luar tubuh perempuan atau biasa disebut dengan in vitro fertilization. Selanjutnya, bidang peternakan. Bidang peternakan ada inseminasi buatan. Inseminasi buatan adalah metode menginjeksikan langsung sel sperma kepada rahim untuk mendapatkan keturunan, contohnya pada hewan sapi. Lalu pada bidang lingkungan, contohnya proses bioremediasi. Di sini
Di proses bioremediasi terdapat bakteri yang berperan. Yang pertama, bakteri pengurai plastik yaitu Ideonella sakaiensis, bakteri yang membantu mengurai plastik agar tidak mencemari lingkungan. Dan yang kedua, bakteri Pseudomonas aeruginosa. Bakteri ini berperan sebagai pengurai limbah minyak dan sampah organik lainnya. Lalu pada bidang pertanian. Pada bidang pertanian, di sini ada bioinsektisida. Di sini bakteri yang berperan yaitu Bacillus thuringiensis. Di sini Bacillus thuringiensis berperan membasmi hama ulat. Terdapat bakteri Theobacillus ferocsidans. Bakteri ini mengekstrak emas dan perak di dalam bebatuan. Bidang pangan menggunakan makhluk hidup bersel satu untuk meningkatkan kebutuhan pangan protein sel tunggal. Contohnya Chlorella dan Candida utilis. Contoh lain penerapan bioteknologi yaitu pada rekayasa genetika. Rekayasa genetika mengubah susunan DNA makhluk hidup dengan cara memasukkan gen A-nya yaitu bakteri Escherichia coli menghasilkan insulin. Kelebihan atau kekurangan bioteknologi konvensional. Yang pertama, biaya murah. Yang kedua, teknologi sederhana. Yang ketiga, penerapan mudah. Dampak negatif, yang pertama dipengaruhi keadaan alam. Yang kedua, perbaikan sifat individu tidak terjadi atau tidak menghasilkan bibit unggul. Kelebihan atau kekurangan bioteknologi modern. Kelebihan yang pertama menghasilkan bibit unggul. Yang kedua, pencemaran rendah. Yang ketiga, hasil cepat. Yang keempat, menghasilkan produk obat baru. Kekurangan bioteknologi modern. Yang pertama, biaya tinggi. Yang kedua, teknologi sulit. Yang ketiga, merusak ekosistem. Rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah suatu upaya memodifikasi suatu varietas agar menjadi lebih baik. Namun, hal ini masih menjadi kontroversi terutama di bidang makanan dan makhluk hidup. Di bidang makanan, misalnya ada perselisihan mengenai apakah tindakan rekayasa bisa mengganggu ekosistem tumbuhan. Apakah makanan itu harus dilabeli dan diberi merek, dan apakah berbahaya bagi kesehatan. Para aktivis lingkungan pun memandang resiko barang transgenik masih belum terpetakan dengan baik terhadap lingkungan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.